Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah majelis taklim dari Masjid Abu Darda dan juga Radio Hidayah Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa YouTube dan Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sejarah singkat dari perjalanan hidup sahabat yang mulia Abu Darda Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu bahwasanya dia adalah salah seorang sahabat ya, yang merupakan dari generasi termulia ya umat ini. Khairun nasi qarni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku ya. Di antara mereka adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan di antara hikmah kita belajar tentang bagaimana sejarah mereka, orang-orang hebat ini. Di antaranya untuk membuat kita semangat dalam beragama, semangat dalam beramal ya. Karena mereka ini adalah sosok-sosok yang mereka berada di atas bumi tetapi ya, hati mereka di akhirat. Hati mereka di akhirat. Maka mereka memberikan contoh-contoh yang menakjubkan. Jadi dengan mempelajari pelajaran hidup mereka, kita menjadi semangat dalam melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga dengan pelajari sejarah mereka, para sahabat, kita akan terhindar dari penyakit ujub ya. Penyakit ujub karena kita lihat bagaimana ada orang-orang yang begitu hebat, tidak ada bandingannya dengan kita ya. Sangat jauh ya dengan bagaimana mereka ini ya. Dengan demikian penyakit-penyakit sombong, angkuh, ujub bisa luntur dari dada kita ketika kita mempelajari tentang sejarah para sahabat yang mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Yang Abu Darda radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan farisu ummati Uwaimir ya. Yaitu jagoan pasukan perangku adalah Uwaimir, maksudnya Abu Darda namanya adalah Uwaimir ya. Kemudian juga Rasulullah SAW juga diriwayatkan berkata, ya Uwaimir hakimu ummati, bahwasanya Uwaimir adalah hakim orang yang bijak dari umatku. Dan benar nanti insyaallah di akhir pengajian kita akan sebutkan bagaimana mutiara-mutiara nasihat dari Abu Darda, yang mutiara-mutiara tersebutlah kata-kata hikmah yang menakjubkan, yang menunjukkan keluar dari orang yang sangat berilmu seperti Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu namanya ada khilaf di kalangan para ulama dan nama bapaknya juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Amir, ada yang mengatakan Amir bin Malik, ya, ada yang mengatakan Uwaimir bin Tha'labah ya. Tetapi semua sepakat ya bahwasanya dia adalah dari kaum Ansar, dari suku Al-Khazraj. Jadi dia adalah Al-Khazraji Al-Ansari ya. Dan semua sepakat bahwasanya kunyahnya adalah Abu Darda ya. Abu Darda ya. Ada yang menyebutkan namanya Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, bagaimana masuk Islamnya? Dia termasuk terlambat Islamnya ya. Terlambat Islamnya. Ada yang mengatakan dia masuk Islam setelah perang Badar. Jadi beliau tidak ikut dalam perang Badar ya. Para sahabat yang lain sudah pada masuk Islam, dia termasuk yang terlambat Islamnya, dan dia dahulu menyembah berhala ya. Suatu hari masuklah sahabat Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah masuk ke rumahnya. Kemudian mereka sengaja masuk ke rumahnya Abu Darda menuju ke berhala sembahannya Abu Darda. Maka mereka berdua pun menghancurkan berhala yang disembah oleh Abu Darda ya. Ketika Abu Darda pulang ya, kemudian
dia melihat patung yang dia sembah tercerai-berai, kemudian hancur lebur, ya. Maka dia pun bicara sama patungnya, dia berkata, "Waihak halla imtana'ta ala dafa'ta an nafsik." Celaka engkau wahai Tuhanku, tidakkah kau mencegah mereka untuk menghancurkan engkau? Tidakkah kau bela dirimu? Ya. Ketika itu istrinya Ummu Darda mengomentari, "Lau kana yanfa'u aw yadfa'u an ahadin dafa'an nafsihi aw wa nafa'aha." Seandainya Tuhanmu itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya, dia akan bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membela dirinya, didatangi oleh Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah, kemudian dihancurin dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika itu Abu Darda berkata kepada istrinya, "A'iddi li ma'an fil muktasal." Siapkan air, aku ingin mandi. Siapkan air bagiku di tempat mandi. Faktasala, ya. Kemudian dia pun mandi, kemudian dia memakai pakaiannya, pakai hullatahu, pakaian yang indah. Kemudian dia pergi menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada Abdullah bin Rawaha, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata, "Ya Rasulullah, hadza Abu Darda wa ma urahu illa jaa fi talabina." Ya Rasulullah, Abu Darda datang ke sini. Sepertinya dia cari saya dan Muhammad bin Maslamah karena kami sudah hancurkan patungnya, ya. Maka Nabi mengomentari perkataan Abdullah bin Rawaha, "Inna ma jaa liyuslima. Inna Rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim fa aslama." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Enggak, dia datang bukan mencari kalian berdua wahai Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah, tetapi Rabbku telah berjanji kepadaku bahwasanya Abu Darda akan masuk Islam." Ya, maka Abu Darda pun masuk Islam, ya. Jadi Abu Darda masuk Islam terlambat, dia tidak ikut serta dalam perang Badar, tapi dia mulai ikut peperangan dalam perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Ya. Setelah beliau masuk Islam, maka benar-benar beliau menuntut ilmu dengan luar biasa, ya. Ya. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang masyhur tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi bima yasna. Hadis yang panjang, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya di surga, dan sungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya, merendahkan dirinya, malaikat karena ridha kepada seorang penuntut ilmu, ya. Malaikat ridha, kemudian tawadhu di hadapan penuntut ilmu. Kemudian wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahr. Dan sungguhnya orang yang alim akan dimohon ampunan baginya, akan mohonkan ampunan baginya semua penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan di lautan akan mohon ampun baginya, ya. Wa innal fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bahwasanya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sungguhnya para nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna ma warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama atau dari para nabi, maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Jadi ternyata setelah Abu Darda masuk Islam, benar-benar dia belajar dengan luar biasa. Maka dia termasuk dari para orang-orang alim di kalangan para sahabat, ya. Sampai Masruq, seorang tabi'in, dia berkata, "Wajadtu ilma as-sahaba intaha ila sittah." Kata Masruq, dia seorang tabi'in, dia berkata, "Aku mendapati ilmu sahabat seluruhnya kembali kepada 6 orang. Umar, wa Ali, wa Ubay, wa Zaid, wa Abi Darda, wa Ibnu Mas'ud." Ya. Yaitu kembali kepada Umar, kepada Ali, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Zaid bin Sabit, kepada Abu Darda, dan kepada Ibnu Mas'ud. Inilah orang-orang hebat di kalangan para sahabat. Maksudnya orang-orang yang ditemui oleh Masruq. Mungkin dia tidak ketemu Abu Bakar, ya. Ya, kemudian juga Khalid bin Ma'dan pernah berkata, "Kana Ibnu Umar yaqul, hadithuna 'anil aqilain." Kata Ibnu Umar, "Berilah hadis kepada kami atau ceritakan kepada kami dari 2 orang yang berakal, yang cerdas." Fa yuqalu manil aqilan? Siapakah 2 orang cerdas? Fa yaqulu Mu'adz wa Abu Darda. Kata Ibnu Umar, maksud saya dengan 2 orang yang cerdas adalah Mu'adz dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, ya.
Di antara keistimewaan Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengenai masalah ilmu, yaitu Abu Darda perhatian terhadap Al-Qur'an ya. Abu Darda memiliki perhatian besar terhadap Al-Qur'an ya. Oleh karenanya tidak semua orang di zaman Nabi SAW berhasil menguasai Al-Quran seluruhnya. Hanya beberapa orang yang benar-benar mengambil Al-Quran seluruhnya dari Nabi SAW. Sebagian sahabat mengambil sekian banyak hadis, sebagian banyak Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW. Kemudian sisanya mereka mengambil dari sahabat lain. Jarang yang kemudian mengambil Al-Quran seluruhnya dari langsung dari Nabi SAW. Ada beberapa orang saja, di antaranya adalah Abu Darda. Di antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai Abu Darda begitu semangat tentang Al-Quran, beliau berkata, "Lau unsitu ayah, lam ajid ahadan yudzakkiruniha illa rajulan bi barqil ghimat rahaltu ilaihi." Kata Abu Darda, seandainya aku lupa satu ayat saja dari Al-Quran, dan tidak ada yang bisa mengingatkan kepadaku tentang ayat itu kecuali seorang laki yang tinggalnya di Barqil Ghimat. Barqil Ghimat itu tempat yang jauh, ya, kalau tidak salah ke arah Yaman, yang di yudrabu bihil mathal lil bu'd, ya, dijadikan pepatah atau perumpamaan tentang jarak yang sangat jauh. Artinya Abu Darda mengatakan, kalau saya lupa satu ayat saja dan saya tidak menemukan ada orang yang bisa mengingatkan aku kecuali tinggalnya sangat jauh, aku akan bersafar kepadanya agar dia mengajarkan aku ayat tersebut. Ya, ini menunjukkan bagaimana Abu Darda orang yang hebat. Oleh karenanya dia diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kemudian berdakwah di negeri Syam, ya, untuk mengajarkan Al-Quran, dan kemudian dia tinggal di Damaskus, di Dimashq, dan dia adalah qari Dimashq, dia adalah ahli Al-Quran di Damaskus, dan dialah yang membuat halaqah-halaqah Al-Quran, ya, nanti insya-Allah akan kita sampaikan, ya. Jadi di antara sunnah atau kebaikan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ilmu Abu Darda diakui oleh para sahabat. Oleh karenanya Abu Dzar radhiyallahu anhu, kita sudah pernah sampaikan tentang Abu Dzar. Qala Abu Dzar li Abi Darda, Abu Dzar pernah berkata kepada Abu Darda, "Ma hamilat warqa wala adallat khadra a'lama minka ya Abu Darda." Ya, tidak ada di kolong langit dan tidak ada di atas bumi ini yang lebih berilmu dari engkau wahai Abu Darda. Ini Abu Dzar mengakui keilmuan Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhu, terutama perhatian beliau terhadap Al-Qur'anul Karim. Taib, adapun bagaimana ibadah Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Ya, Abu Darda memiliki ibadah yang luar biasa. Di antaranya hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka dalam kondisi miskin, tidak memiliki apa-apa. Maka di antara sistem yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nizam ta'akhi, yaitu Rasulullah mempersaudarakan mereka, yang satu dengan ini, si fulan dengan si fulan, seperti Salman dengan Abu Darda, agar mereka saling perhatian. Agar mereka satunya dari suku Ansor, satunya dari Muhajirin, ya, dari Muhajirin, ya. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berhijrah dari Persia, ya, bukan dari Mekah, dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kisah yang masyhur juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', ya, yang Sa'ad bin Rabi' akhirnya menawarkan istrinya, menawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dan dulu persaudaraan ini sampai-sampai kalau ada yang meninggal di antara mereka saling mewariskan. Tapi kemudian dimansuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tidak berlaku lagi. Tapi maksud saya, mereka bersaudarakan dengan kedekatan yang luar biasa. Jadi saling mengunjungi, saling memperhatikan. Di antaranya akha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, ya. Dan biasa Salman mengunjungi saudaranya. Faja'ahu Salman yazuruhu. Maka Salman radhiyallahu anhu pun datang ke rumah Abu Darda untuk menengoknya. Fa idza Ummu Darda mutabadzilah. Tiba-tiba ternyata Abu Darda tidak ada, yang menyambutnya adalah Ummu Darda, ya. Ummu Darda, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bahwasanya Abu Darda punya istri dua-duanya dikenal dengan Ummu Darda. Ada Ummu Darda Al-Kubra
Dan ada Ummu Darda As-Sughra ya, Ummu Darda Al-Kubra dan ada Ummu Darda As-Sughra ya. Adapun Ummu Darda Al-Kubra namanya Khairah dan dia adalah seorang sahabiyah ya. Dan adapun yang muda Ummu Darda As-Sughra kalau enggak salah namanya Hujaimah ya. Dan dia adalah tabi'iyah ya, bukan sahabat ya. Ya Sughra maksudnya yang muda, adapun Kubra yang tua ya. Ketika adapun yang Kubra meninggal sebelum meninggalnya Abu Darda, dia meninggal sebelum Abu Darda. Adapun As-Sughra, Ummu Darda yang Sughra yang muda setelah Abu Darda meninggal dia masih hidup ya, dia masih hidup. Nah, ini yang kita disebutkan dalam hadis ini adalah Ummu Darda yang Al-Kubra, ya, yang tua ya. Yang tua yang namanya adalah Khairah ya. Ketika itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendapati Ummu Darda mutabaddilah. Mutabaddilah itu pakaian tidak rapi ya. Maka hal ini mengherankan bagi Salman. Salman Al-Farisi berkata, "Masya'nuki, ada apa dengan engkau?" ya. Maksudnya kenapa engkau pakai baju yang tidak bagus ya? Dan ini hal yang aneh bagi Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena ketika itu tradisi yang berkembang yang sedang berjalan di para sahabat, bahwasanya istri di rumah pakaiannya rapi, bagus untuk menyambut suaminya. Jadi istri berhias untuk suaminya. Ya. Bukan sebaliknya ketika keluar baru berhias. Ini tradisi ketika itu. Benar-benar mereka menjalankan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya mereka berhias untuk suami. Mereka berhias untuk suami. Kalau mereka keluar, mereka maksudnya pakai pakaian yang tidak mencolok. Tapi kalau dalam rumah mereka berhias untuk suami. Makanya ketika Salman mendapati Ummu Darda pakaiannya enggak rapi, dia heran. Dia heran ya. Ini tradisi yang berubah total di zaman kita ya. Ya wanita berhias kalau mau keluar, kalau di rumah sama sekali tidak berhias. Pakai baju seadanya, baju yang jelek juga tidak masalah ya. Tidak berhias untuk suaminya, tidak berhias untuk suaminya ya. Pokoknya semuanya untuk orang. Banyak wanita seperti itu. Kalau udah mau keluar baru sibuk inilah, sibuk mandilah. Kalau di rumah enggak mandi, enggak perhatian ya. Sibuk pakai parfum lah, sibuk pakai spidol lah, macam-macam baru persiapan untuk keluar rumah. Tapi ketika di rumah kurang perhatian ya. Kurang perhatian sama ini adat yang melanggar syariat Islam. Syariat Islam sebaliknya harusnya seorang wanita di rumah perhatian sama suaminya, penampilan yang rapi untuk menarik perhatian suaminya. Intinya Ummu Darda pakaiannya bukan kebiasaan biasa wanita di sana ketika lagi di rumah pakaiannya rapi untuk menyambut suaminya. Maka ketika Salman melihat Ummu Darda kok begitu, maka Salman tegur, ya. "Masya'nuki, ada apa dengan engkau?" ya. Maka Ummu Darda Al-Kubra berkata, "Inna akhaka la hajata lahu fid dunya." Sungguhnya saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan kepada dunia. Ini isyarat dari Ummu Darda bahwasanya ngapain saya berhias dan berias untuk Abu Darda sementara dia tidak butuh dengan saya. Dia tidak membutuhkan kemesraanku ya. Ya, yaqumul lail wa yasumun nahar, kerjanya salat malam, siang puasa luar biasa. Abu Darda rajin sangat rajin ibadah, penuntut ilmu sejati, kemudian rajin beribadah ya, sampai istrinya agak terbengkalai dalam tanda kutip. Nanti akhirnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salman nunggu Abu Darda karena mereka sudah seperti bersaudara. Ya, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Salman punya perhatian khusus kepada Abu Darda. Maka Salman menunggu faja Abu Darda. Datanglah Abu Darda. Kemudian Abu Darda menyambut Salman, faqarraba ilaihi ta'aman, kemudian dia dekatkan makanan kepada Salman sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Silakan ya. Maka Salman berkata, "Makan, ayo barang makan." Kul. Kata Abu Darda, "Ini shaim." Betul, saya lagi puasa. Subhanallah, Abu Darda lagi puasa. Malam salat malam, siang puasa. Ibadah luar biasa ya. Ya. Maka Salman berkata, "Aku bersumpah aku tidak makan hatta ta'kul." Sampai kau makan juga baru aku makan. Akhirnya terpaksa Abu Darda berbuka puasa dalam rangka menghormati tamunya Salman. Fa akala ma'hu. Makan sama Salman. Ternyata Salman belum pulang juga. Salman ingin menyelesaikan permasalahan keluarga Abu Darda dengan Ummu Darda. Maka kemudian Salman tidur di situ. Tidur di situ, ya. Tatkala tiba malam hari, arada Abu Darda an yaqum, ya. Abu Darda bangun masih awal malam sudah pingin salat. Kata Salman, belum. Tidur. Kemudian sudah lewat malam lagi,
Pengin bangun lagi salat malam. Kata Salman belum tidur. Ketika mungkin sepertiga malam yang terakhir waktunya pas untuk salat atau waktu yang pas untuk salat, kemudian Salman mengatakan, "Ayo benar kita salat bareng." Akhirnya mereka pun salat malam. Ya, ternyata apa yang diisyaratkan oleh Ummu Darda benar ya. Jadi Salman mengecek. Ummu Darda mengatakan, "Ngapain saya berhias?" Ya. "Inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia, tidak butuh saya, ngapain saya berhias dan berhias. Ya. Dan Salman mengecek ternyata benar. Abu Darda siang puasa, malam salat malam. Terus kapan mau nengok-nengok istrinya? Maka setelah Salman membuktikan ternyata memang Abu Darda sebagaimana yang diisyaratkan oleh istrinya, maka Salman pun berikan nasihat kepada Abu Darda, ya. Dia mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak yang harus kau tunaikan. Itu kau salat, ibadah, puasa, salat malam, puasa. Wa li jasadika 'alaika haqqan, dan tubuhmu juga punya hak, yaitu kau istirahat, ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak, kau jamu dan yang lainnya, ya. Kemudian baru dia mengatakan, "Wa li ahlika 'alaika haqqan," istrimu juga punya hak. Bagaimana cerdasnya Salman? Dia mulai dari hak Allah, kemudian baru hak keluarga terakhir disebutkan. Ya tidak langsung, jadi metode ya dalam menyampaikan nasihat terkadang intinya kita sampaikan belakangan. Kita kasih mukaddimah, baru kita sampaikan intinya. Sebagaimana Salman, dia mengatakan, Rabbmu punya hak, jasadmu punya hak, tamumu punya hak, anak-anakmu punya hak. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah kepada pemilik hak-haknya, ya. Rupanya begitu salat subuh, mereka pergi salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda pingin mengecek langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini ijtihad Salman. Salman berijtihad memandang bahwasanya ada yang salah dalam sikap Abu Darda, terutama dalam skala prioritas di mana dia memperhatikan ibadah terlalu banyak sehingga ada yang terbengkalai, ada bagian yang jadi tumbal yaitu hak istrinya. Akhirnya Abu Darda cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ceritanya begini-begini, Salman bilang saya begini. Inna rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan, ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Allah punya hak, jasadmu punya hak, tamu punya hak, dan istrimu punya hak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman benar. Jadi meskipun ini ijtihad perkataan Salman Al-Farisi, tapi kita bisa nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi membenarkan perkataan Salman Al-Farisi. Intinya yang saya sampaikan, bagaimana Abu Darda semangat beribadah, ya. Dia merasakan kelezatan ibadah luar biasa. Pagi, siang hari berpuasa, malam salat malam, ya. Ya, kemudian itulah ibadah Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Disebutkan oleh Yazid bin Abi Malik dari ayahnya, qala kana Abu Darda yusalli thumma yukri wa yaqra hatta idza arada al-qiyam qala li ashabihi. Rasulullah sallam, Abu Darda salat subuh dan dia mengajarkan Al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Tatkala dia hendak pergi, ingin bangkit dari tempat salatnya, dia bertanya kepada teman-temannya, "Hal min walimatin aw aqiqatin ashhaduha?" Ini dia habis salat subuh, dia ngajarin Al-Qur'an, ya. Kemudian dia baca Al-Quran, orang-orang pada dengar, kemudian dia ngaji. Setelah selesai dari semua pengajaran Al-Quran, dia berdiri mungkin ingin pulang, dia tanya sama teman-teman yang hadir. Hal min walimah, ada undangan walimah, ada yang walimah. Aqiqah, adakah yang aqiqah? Nasyhadu, bisa kita hadir. Fa in qalu na'am, kalau mereka mengatakan ada, ya sudah, dia akan hadir acara tersebut. Wa illa, kalau ternyata hari ini tidak ada acara, ya Abu Darda tidak ada acara. Maka dia berkata, Allahumma inni ushiduka anni sha'im. Ya Allah, aku mensaksikan kepada engkau bahwasanya aku berpuasa. Enggak ada acara undangan sana kemari, ya sudah saya puasa. Subhanallah. Bagaimana Abu Darda, ya, mengerti bahwasanya puasa tidak perlu puasa kalau memang ada undangan walimah, karena menghadiri walimah adalah ibadah, ya. Menghadiri undangan sahabat dalam rangka misalnya walimah atau akikah dan yang lainnya adalah suatu ibadah. Sehingga dia merasa tidak perlu berpuasa. Tapi kalau tidak ada undangan, dia berpuasa. Dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah
tafakkur wal i'tibar. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya puasa, bukan hanya salat malam. Di antara ibadah beliau adalah beliau suka merenung, ya, suka merenung. Ya. Dari Ibnu Ajlan, dari Aun bin Abdullah, qultu li Ummi Darda, aku bertanya kepada Ummu Darda, ayu ibadati Abi Darda kanat akthar. Ibadah Abu Darda mana yang paling sering dia lakukan? Ibadah apa yang paling sering dia lakukan? Maka istrinya berkata, qalat at-tafakkur wal i'tibar. Tafakkur itu merenungkan. Wal i'tibar mengambil pelajaran. Dan ini juga diriwayatkan dari Abu Darda. Wa Abi Darda, Abu Darda pernah berkata, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, perenungan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesaat lebih baik daripada salat malam, ya. Makanya Allah mengatakan memuji hamba-hambanya dalam surat Al-Imran, alladzina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Ini ibadah yang kurang kita kerjakan, ya. Di antara ibadah yang agung menurut Abu Darda, bahkan lebih agung lebih baik daripada salat malam, tafakkur. Maka tafakkur kita merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur banyak. Kadang kita tafakkur dalam ayat-ayat Allah, tafakkur kita lihat matahari, kita lihat alam semesta, kita lihat hal-hal menakjubkan. Kita bertafakkur dan itu mendatangkan pahala yang besar, ya. Karena Allah menyuruh kita untuk bertafakkur, ya. Awalam yanzuru, lihat, tidak akan mereka melihat kepada ini, tidak akan melihat kepada langit, tidak akan mereka melihat kepada gunung, tidak akan melihat kepada onta, ya. Ya. Tidak akan mereka melihat kepada malakutus samawati wal ard, bagaimana tentang agungnya, hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak Allah menyuruh kita merenungkan dan bertafakkur. Yang bertafakkur tersebut akan buat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat kita ingat kepada pencipta, karena tafakkur yurithu tadzakkur. Dengan kita bertafakkur akan timbul tadzakkur, ingat kepada Allah, ingat tentang hari akhirat, ya. Bahwa ini semua terciptakan tidak cuma asal-asalan, ada sesuatu di balik ini. Kita diciptakan kenapa? Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan. Demikian juga di antaranya tafakkur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Abu Darda bukan cuma baca, dia bertafakkur. Dia merenungkan ayat, ya. Ya. Makanya di antara disebutkan di antara fikihnya Abu Darda ketika dalam surat Al-Haqqah, ya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin sab'una dhira'an faslukuh, ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika orang kafir atau di hari kiamat yang diberi catatan dengan tangan kirinya, ya, maka dia berkata, celaka aku, ya, seandainya aku tidak diberi catatan ini. Catatan isinya semua kerusakan, maksiat, kekufuran, ya. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya waktu aku mati selesai urusanku, tidak dibangkitkan lagi. Ya. Dia ingin mati tapi enggak bisa mati. Abadi di akhirat. Ma aghna anni maliyah. Percuma harta yang aku kumpulkan selama ini. Halaka anni sultaniya. Binasalah kekuasaanku. Kekuasaan selama ini tidak ada manfaatnya pada hari tersebut, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyiksanya. Khudhuhu faghulluh. Ambil dia, siksa dia, belenggulah dia. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dalam neraka jahanam. Kemudian masukkan dalam rantai yang panjangnya 70 zira', masukkan dalam rantai mereka dimasukkan dalam rantai. Kenapa disiksa seperti itu? Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak beri makan kepada fakir miskin. Dua sebab membuat mereka akhirnya disiksa seperti itu. Dibelenggu, dimasukin dalam rantai yang panjang, disiksa dengan rantai yang panas. Maka Abu Darda berkata kepada istrinya, kita sudah selamat dari satu. Kita beriman kepada Allah. Sekarang kasih makan anak miskin agar kita selamat dari hukuman rantai tersebut. Lihat bagaimana Abu Darda ketika dia membaca Al-Quran, dia merenungkan. Ini orang disiksa karena dua. Innahu kana la yu'minu billahil azim.
wa la yahdhu ala ta'amil miskin. Dia dulu tidak beriman kepada Allah dan tidak menganjurkan, memotivasi orang beri makan kepada fakir miskin. Kata Abu Darda, yang pertama kita sudah selamat, kita beriman kepada Allah, dia kafir, kita beriman. Yang kedua kita belum selamat. Ayo kasih makan kepada fakir miskin. Ya. Ini dalil bahwasanya Abu Darda bukan sekedar baca, dia merenungkan. Ya. Dan makanya dia adalah hakim hadhil ummah. Hakimnya umat ini, orang bijak ya. Orang bijaknya umat ini. Maka nanti disebutkan bagaimana nasihat Abu Darda luar biasa. Yang menunjukkan kata-kata manis, ya, kata-kata emas yang keluar dari ilmu yang sangat dalam, yang berasal dari tafakkur yang dalam. Makanya di antara ibadah Abu Darda adalah tafakkur. Bahkan dia berkata tafakkur sa'ah afdalu khairun min qiyami lailah. Merenungkan dalam sejenak lebih baik daripada salat malam. Tapi di antara ibadah yang diperhatikan Abu Darda adalah masalah bikin halaqah Al-Qur'an. Disebutkan Abu Darda ketika di Damaskus, orang-orang banyak belajar Al-Qur'an sama dia. Maka dia tanya, berapa jumlah yang hadir? Disebutkan 1.600 sekian. Orang-orang yang siap belajar Al-Quran. Ini berat. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pun membuat halaqah. Satu halaqah 10 orang. Ya, ini diantara idenya Abu Darda, bikin halaqah 10 orang. Kemudian mulailah orang baca Al-Quran. Nanti dia jalan, dia dengar orang-orang yang bacanya bagus, dia ambil untuk dia ajari secara spesial, secara khusus, secara intensif ya. Dia lihat, oh di antara yang 10 orang dia dengar. Nanti disebutkan setelah sholat subuh, kemudian orang-orang pada hadir dan dia baca Al-Quran, kalau tidak salah sebanyak 1 juz, agar mereka mendengar bagaimana cara baca yang benar. Dengan metode inilah, halaqah inilah kemudian ilmu Abu Darda tersebar, mudah untuk mengajarkan Al-Quran, dan sekarang ditiru oleh banyak kaum muslimin metode halaqah ini ya. Ini dilakukan oleh Abu Darda ketika di negeri Syam ya, di negeri Syam ya. Demikian juga di antara keistimewaan Abu Darda pernah dijadikan qadhi ya. Kalau enggak salah di zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, jadi qadhi. Dan dia sangat berat menerima kerjaan tersebut. Maka dia mengatakan seandainya masalah al-qadha adalah dual, adalah perkara yang berpindah-pindah, bukan saya aja ya. Artinya saya berfatwa nanti dipindahkan ke yang lain ya. Karena kita tahu namanya masalah fatwa, masalah mengerikan ya. Seorang menempatkan dirinya antara al-jannah wan nar, antara surga dan neraka. Sampai seorang salaf mengatakan, kalau engkau ingin berbicara tentang agama, ada yang bertanya kepada engkau, tempatkanlah dirimu antara surga dan neraka. Karena kita sebagian dai terkadang ditanya, kita ingin segera menyelamatkan ini orang, dia punya masalah, kita ingin kasih solusi. Kita memikirkan dia, terkadang kita tidak memikirkan diri kita. Saya ulangi, kita sering ditanya, ini penyakit kena kita semua ya. Kita kasihan dia mungkin nangis-nangis, mungkin dia menderita. Kita ingin kasih solusi, kita ingin menyelamatkan dia sedang terjebak dalam kesulitan ya. Kalau kita kasih jawaban dia akan lega ya, dan itu pahala luar biasa, melegakan permasalahan yang dihadapi. Tapi kita lupa. Ya, jangan sampai kita memudaratkan diri kita. Kita jawab yang kira-kira menyenangkan, kemudian kita masuk neraka jahanam. Maka seorang sebelum memikirkan orang lain, mikir dirinya. Apakah jawabannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atau tidak? Ya. Kalau dia bisa pertanggungjawabkan, silakan. Jangan mikirkan yang bertanya, mikir dirimu dulu ya. Makanya Abu Darda mengatakan, kalau bisa perkara qadha, perkara hukum bisa berpindah, bukan saya aja, dia senang. Ya. Karena bicara masalah agama bukan masalah yang ringan ya, bukan masalah yang ringan ya. Inilah Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Abu Darda wafat tahun 32 Hijriah di Syam ya, di Damaskus. Itu sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat 35 Hijriah. Dan istrinya Ummu Darda Al-Kubra wafatnya sekitar 2 tahun sebelum Abu Darda, sekitar tahun 30 Hijriah. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah singkat dari Abu Darda, dan di penghujung ini saya akan menyampaikan banyak sekali nasihat dari Abu Darda sebagai pembuktian, sebagai diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Abu Darda Uwaimir hakimu hadhil ummah. Uwaimir adalah hakimnya atau orang bijaknya umat ini ya. Tapi sebelumnya saya sebutkan contoh beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan banyak hadis ya.
Di antaranya disebutkan ada sekitar 200-an hadis ya. Atau kurang dari 200 hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda di antaranya man hafidha asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan dilindungi dari Dajjal, terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ya, ini juga riwayat Abu Darda. Ya. Kemudian juga di antara hadis riwayat Abu Darda berkata, "Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku Rasulullah sallam wasiatkan kepadaku 3 perkara, la ada auhunna ma ishtu. Aku tidak akan meninggalkan lan ada ahunna. La ishtu, aku tidak akan meninggalkan 3 wasiat Nabi ini selama aku hidup. Apa 3 wasiat tersebut? Bisyami salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, untuk senantiasa salat duha. Wa bi an la anam hatta utir, dan agar aku tidak tidur sebelum aku salat witir. Kemudian di antara riwayat yang hadis riwayat oleh Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda an Abi Darda, dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu dalam semalam baca sepertiga Al-Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dia bisa baca sepertiga Al-Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Nabi berkata surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Ummu Darda meriwayatkan dari Abu Darda. Qala Rasulullah sallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithl." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Orang tersebut tidak hadir dan dia tidak tahu bahwasanya kita mendoakannya. Kecuali ada malaikat yang berkata wa laka bimithl, kau juga mendapatkan apa yang seperti kau mintakan bagi saudaramu. Dan ini keutamaan berdoa bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib maksudnya kita mendoakan saudara kita, dia tidak tahu dan dia tidak hadir. Gaib, dia gaib dari kita. Berarti kita doanya tulus. Ya. Mungkin kita tidak cerita sama dia. Ya. Sesekali kita kasih tahu bahwasanya kita perhatian sama dia, tapi bukan tiap hari kita ceritakan. Dan ternyata malaikat mendoakan orang yang tersebut dengan mengatakan walaka bimithil. Ya. Ini di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib, kita akan sekarang di akhir pembahasan kita akan bahas tentang bagaimana nasihat-nasihat Abu Darda atau kata-kata yang diriwayatkan dari Abu Darda. Ya. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab tafsir, dalam tafsir surat Ar-Rahman tentang firman Allah kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam kesibukan. Wa qala Abu Darda menafsirkan ayat ini, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kata Abu Darda, yaghfiru dzamban. Setiap hari Allah mengampuni dosa. Wa yakshifu karban. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penderitaan seorang. Yarfa'u qauman. Setiap hari Allah mengangkat sebagian kaum. Wa yadha'u akharin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala merendahkan sebagian kaum. Artinya Allah kesibukan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri rezeki kepada sekian banyak orang, sebagaimana orang bisa mendengar seluruh perkataan makhluknya dalam satu saat. Maka ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu, ya, tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta, memperjalankan segala kekuasaannya di alam semesta, mengatur semua yang terjadi di alam semesta setiap detik, setiap saat. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Dalam setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya kesibukan. Di antara perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, laula thalathun ma ahbabtul baqa' sa'atan. Ini semua kata-kata ini kebanyakan dinukil oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, ya. Sama biografi tadi yang saya bacakan rata-rata diambil dari buku Syiar A'lam Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Diriwayatkan Abu Darda berkata, laula thalathun ma ahbabtul baqa' sa'atan. Kalau bukan karena 3 perkara, aku tidak suka untuk hidup lagi meskipun sebentar. Ya, 3 perkara tersebut apa? Dhama'ul hawajir, yaitu ketika berpuasa dalam kondisi kehausan. Dalam kondisi kehausan ketika sedang berpuasa. Was-sujudu fil lail, di antara 3 perkara yang kedua adalah as-sujud fil lail, sujud di tengah malam.
Yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantaquna jayyidal kalam kama yuntaqa atayibu thamar atau atayibu thimar ya. Kata Abu Darda yang ketiga adalah duduk bersama orang-orang yang baik, yang kita melihat bagaimana perkataan-perkataan yang indah, sebagaimana kita memilih buah-buah yang indah. Ini 3 perkara yang membahagiakan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Pertama, puasa, rasa haus di tengah-tengah terik panas, itu sangat disukai oleh Abu Darda. Yang kedua, sujud di tengah malam. Ini sangat disukai Abu Darda, salat malam. Yang ketiga, berkumpul dengan kawan-kawan yang memiliki kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak, kemudian mendengar kata-kata tersebut membahagiakan dada. Kalau bukan karena 3 perkara ini, kata Abu Darda, aku tidak mau hidup lagi. Ini di antara kata-kata indah Abu Darda. Di antara perkataan Abu Darda yang indah, beliau berkata, "Shallu rak'ataini fi dhulamil lail li dhulmatil qabr." Salatlah kalian 2 rakaat di tengah-tengah gelapnya malam agar memberi cahaya kepada kalian dalam kegelapan kuburan. Ya, kata Abu Darda, perkataan yang indah. Salatlah kalian 2 rakaat di tengah kegelapan malam untuk kegelapan kuburan. Maksudnya apa? Kalian salat malam 2 rakaat saja, itu punya pengaruh dalam memberi cahaya bagi kalian dalam kuburan ya. Saya sering sampaikan bahwasanya kuburan saja kalau tidak ada azab, tidak ada siksa kubur sudah merupakan siksaan. Bagaimana tidak seorang dalam kesendiriannya ya, meninggalkan seluruh dunia ini, meninggalkan kemewahan yang dia cari selama ini, diletakkan dalam kuburan yang sempit mungkin 1 kali 2 meter. Gelap ya. Ini adalah ketersiksaan tersendiri. Bagaimana kalau disertai dengan azab? Oleh karenanya di antara solusi agar kita bisa menghadapi gelapnya malam, maka bangunlah engkau di bisa menghadapi gelapnya kuburan, bangunlah engkau di gelapnya malam, kemudian salatlah 2 rakaat. Kemudian di antara perkataan Abu Darda, "Salasatun uhibbuhunna wa yakrahuhunna nas." 3 perkara, aku suka dengan 3 perkara ini, tapi manusia tidak suka dengan 3 perkara ini. Apa itu? Al-faqr wal marad wal maut. 3 perkara yang disukai Abu Darda. Miskin, kemudian al-marad, sakit, wal maut, dan kematian. Uhibbul faqra tawadhu'an li rabbi. Ya. Aku suka dengan kemiskinan agar tawadhu' di hadap Rabbku. Ya. Kita orang yang miskin ya, dia pasti tawadhu' ya. Tidak ada kesombongan sama sekali dalam hatinya. Apa yang mau disombongkan? Kalau orang yang punya harta banyak, rawan untuk sombong, rawan untuk angkuh. Dan aku menyukai kematian, isyaqan li rabbi, agar aku segera bertemu dengan Rabbku. Dan aku suka dengan penyakit, takfiran li khati'ati, untuk menghapuskan dosa-dosaku, ya, menghapuskan dosa-dosaku. Kemudian diriwayatkan juga dari Yahya bin Abi Katsir dari ayahnya, anna Abu Darda auja'at ainuhu hatta dhahabat. Abu Darda matanya sakit sampai dia enggak bisa melihat gara-gara matanya sakit. Faqila lahu lau da'autallah. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah menghilangkan penyakit di matamu? Kata Abu Darda, ma faraqtu ba'du min du'aihi li dhunubi fa kaifa ad'u li aini. Aku belum selesai berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku, bagaimana sempat saya mau berdoa untuk urusan mataku. Di antara dilakukan oleh Abu Darda, kata Ummu Darda istrinya berkata, kana li Abi Darda situna wa 300 mi'ati khalilin fillah. Abu Darda punya 360 sahabat kekasihnya, artinya sahabat dekatnya, 360. Semua sahabatnya karena Allah. Yad'u lahum fi salat. Abu Darda mendoakan mereka dalam salat. Disebutkan nama-nama mereka. Faqultu lahu, istrinya berkata. Bayangkan Abu Darda sahabat yang setia. Bukan sibuk dengan dirinya, lupa dengan kawan-kawannya. Dia doain kawan-kawannya dalam salat. Maka istrinya bertanya, faqultu lahu fi dzalik. Aku bertanya kepada dia tentang hal tersebut. Maka Abu Darda berkata, innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wakkalallahu bihi malakain yaqulan walaka bimithlihim afala arghabu an tad'u li al malaikah. Kata Abu Darda, dan dia yang meriwayatkan tadi hadis tentang doanya malaikat kepada orang yang mendoakan saudaranya. Kata Abu Darda, tidaklah seorang pun berdoa untuk saudaranya yang tidak hadir di hadapannya kecuali Allah akan kirimkan 2 malaikat yang akan berkata walaka bimithlihim, kau juga mendapatkan apa yang kau minta, ya. Makanya kalau kita punya hutang, kita doain teman kita biar dia lunas hutangnya. Allah, malaikat akan mengatakan kau juga akan lunas hutangmu. Itu di antara metode agar kita mudah urusannya. Kita mendoakan orang lain, saudara kita, yang dia punya masalah dengan kita sama, kita doain dia. Maka malaikat akan berkata, kau juga mendapatkan seperti yang kau minta untuk saudaramu. Dan ini menunjukkan bagaimana
perhatian Abu Darda kepada sahabat-sahabatnya. Maka dia berkata, "Afala arghabu an tad'u lil malaikah?" Kenapa aku tidak semangat agar malaikat mendoakanku? Agar malaikat mendoakan aku. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara kecerdasan seorang hamba, dia mengecek imannya. Kapan turun imannya? Dia cek. Wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Dan di antara kecerdasan seorang hamba, fikih seorang hamba, dia cek apakah imannya bertambah atau sedang berkurang. Wa inna min fiqhir rajuli an ya'lama nazaqati syaitan anna ta'tihi. Dan di antara kecerdasan seorang, fikih seorang, dia mengetahui dari mana godaan syaitan menimpanya. Ini penting. Nasihat Abu Darda, seorang harus selalu mengecek imannya karena kita meninggal di atas iman. Iman kita lagi kurang, segera kita perbaiki. Iman kita lagi baik, kita pertahankan, berusaha. Dan kita harus ngerti kita terjerumus, terpapar dalam perangkap syaitan, perangkap yang mana kita harus ngerti. Seorang sadar kalau dia ke sana dia akan terperangkap, kalau dia bertemu dengan si fulan dia akan bermaksiat, tinggalkan itu orang semua. Kalau memang apa yang dilakukan akan membuat dia terjerumus dalam maksiat, dia harus ngerti di mana dia titik lemahnya. Syaitan tahu titik lemahnya dia dan dia juga harus ngerti. Jangan sampai dia tidak ngerti akhirnya dia mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya kata Abu Darda, min fikir rajul an ya'lama nazaqati syai'an an ta'tihi. Ya, di antara fikih seseorang adalah seorang tahu syaitan dari mana menggodanya. Kalau seorang tahu dia lemah di hadapan wanita, jangan coba-coba umbar senyuman kepada wanita. Ya. Hati-hati. Kalau seorang tahu dia lemah dari sisi jabatan misalnya, hati-hati. Ya. Dia sangat mudah terpengaruh untuk ini, terprovokasi sangat mudah. Masing-masing ngerti lah. Kalau seorang tahu dia sangat bisa terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kesendiriannya, hati-hati jangan sampai dia terjebak dalam kondisi tersebut yang buat dia mudah untuk bermaksiat. Ya. Ini di antara nasihat Abu Darda. Di antara nasihat Abu Darda, dia berkata, "Man aktsara dzikral maut qalla farahuhu wa qalla hasaduhu." Siapa yang sering mengingat kematian, maka sedikit senangnya dan dia sedikit hasadnya. Apa yang dia hasad? Sementara dia tahu dia akan meninggal dunia. Ngapain dia hasad? Sementara dia tahu dia akan meninggal dunia. Sering ingat mati dia tidak akan hasad. Orang kalau hasad berarti kata Abu Darda, di antara obat untuk menyembuhkan hasad sering ingat mati. Mau hasad apa? Mau hasad orang beli itu, beli ini, kita mau mati kok mikirin itu, ya. Kemudian kata Ummu Darda As-Sughra, ya. Hujaimah dia lamma ihtadara Abu Darda ja'ala yaqul, ketika Abu Darda akan wafat dia berkata, "Man ya'malu limithli yaumi hadza?" Siapakah yang beramal untuk bertemu dengan hari yang aku hadapi sekarang ini? Man ya'mal limithli madja'i hadza? Siapakah yang beramal soleh untuk bertemu dengan aku tertidur terkapar sekarang ini? Ini renungan bagi kita, ya. Itulah puncak daripada ya kegiatan kita selama di dunia. Ingat, ketika kita wafat sudah selesai. Ya, semua amal kita sudah selesai. Maka mumpung masih hidup, beramalah untuk bertemu dengan hari tersebut. Mumpung masih punya rizki, beramalah untuk hari tersebut. Mumpung masih punya kekuatan, beramalah. Ya. Waktu berjalan, kita menjalankan rutinitas harian. Ya. Masa kita mau begini-begini terus? Ya. Beramal, kita akan bertemu dengan hari yang ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi harta kita, kawan-kawan kita tidak ada yang bisa beri manfaat. Selesai, game over. Ya. Makanya mumpung masih hidup, kata Abu Darda, man ya'mal limithli yaumi hadza? Siapakah yang beramal untuk bertemu dengan hari yang seperti aku hadapi sekarang, sakaratul maut. Kemudian juga di antara wasiat Abu Darda dia berkata, ya. Abu Darda menulis surat kepada Maslamah bin Makhlad. Salamun alaik. Assalamualaikum. Amma ba'du. Suratnya pendek. Kemudian daripada itu, fa innal abda idza amila bi ma'siyatillahi abghadahu Allah. Sungguhnya seorang hamba kalau bermaksiat kepada Allah, Allah benci kepadanya. Fa idza abghadahu Allah baghadahu ila ibadihi. Kalau Allah sudah enggak suka sama hambanya, Allah bikin manusia benci kepadanya, ya. Orang-orang soleh akan tidak suka dengannya. Hati-hati, kapan seorang bermaksiat, maka dia dibenci oleh Allah dan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika
Kubrus, kota Kubrus dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Kemudian banyak tawanan-tawanan dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian tawanan tersebut lewat di hadapan Abu Darda, dan Abu Darda ikut dalam peperangan tersebut. Dia menangis. Ya, maka seorang berkata kepada dia, "Tabki fi mithli hadzal yawm alladhi a'azzallahu fihi al-Islam wa ahlahu." Wahai Abu Darda, kau menangis dalam kondisi seperti hari seperti ini, di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluk agama Islam. Lihat mereka ditawan, orang-orang kafir ditawan, mereka hina. Ya, Jubair namanya yang bertanya. Maka Abu Darda berkata, "Ya Jubair, ya, baina hadhil ummah qahirah, zahirah id asallah." Tadinya ya Jubair, perhatikan, umat ini tadi yang kita tawan sekarang ini. Tadinya mereka kuat, tadinya mereka unggul, tadinya mereka menguasai umat-umat yang lain. Falaku ma tara. Sekarang mereka mengalami apa yang kau lihat. Ma ahwanal ibad ala Allah idza hum asauhu. Perhatikan perkataan indah kata Abu Darda, ma ahwanal ibad ala, betapa hinanya para hamba di hadapan Allah jika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin merasa Anda hebat di hadapan banyak orang. Anda mungkin merasa Anda tinggi, Anda mungkin merasa Anda ujub, tapi kalau Anda bermaksiat kepada Allah, Anda hina di hadapan Allah. Anda hina di hadapan Allah. Anda dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Di antara perkataan menarik dari Abu Darda, dia berkata, "Ahlul amwal ya'kuluna wa na'kul." Kata Abu Darda, orang-orang yang pemilik harta makan, kita juga makan, kata Abu Darda. Ini menghibur dirinya. Wa yashrabun, mereka minum, ya mungkin minumnya kontennya beda ya. Tapi sama-sama wa nashrab, kita juga minum. Mungkin mereka minum jus-jus mahal, kita juga minum jus murahan, tapi sama-sama minum. Sama-sama makan, sama-sama kenyang. Wa yalbasuna wa nalbas. Sama, dia pakai pakaian mungkin harganya ratusan juta, kita pakai pakaian mungkin 500.000 ya. Sama-sama pakai pakaian. Wa yarkabuna wa narkab. Mereka naik mobil mewah, kita juga naik mobil ya. Mungkin dia naik harga miliaran, kita juga adalah. Pokoknya sama-sama naik kendaraan. Kalau zaman dulu mungkin naik kuda, kita naik himar. Yang penting sama-sama punya kendaraan. Maksudnya, ya udahlah, ngapain kita lihat orang kaya? Sama-sama dia makan, kecuali dia makan kita nggak makan, boleh. Dia makan kita juga makan, dia kenyang kita kenyang. Bahkan betapa banyak orang kaya nggak berani makan banyak-banyak, takut. Yang miskin makan kenyang-kenyang lebih kenyang daripada orang kaya. Makan bebas ya. Tahu-tahu kolesterol, tahu-tahu mati. Kemudian apa? Kemudian walahum fudulu amwalin yanzuruna ilayya. Mereka punya harta yang banyak yang mereka selalu melihat. Malah kan gitu melihat ini. Punya mobil dia lihat mobilnya, Masya Allah. Punya apa dia lihat, punya emas dia pakai tas indah-indah ya. Seperti itu lah. Apa kata Abu Darda? Wa nanzur ilaiha ma'am. Kita juga ngelihat dia punya istana mewah, kita juga lihat. Bukan cuma dia yang menikmati istananya. Cuma itu milik dia, bukan milik kita. Tapi kita sama-sama ngelihat. Dia punya mobil mewah keluar, mobil miliaran, kita lihat juga. Oh, Masya Allah bagus ya. Yang penting kita jangan hasad aja ya. Kita nikmati juga, maksudnya kata Abu Darda, kita juga nikmati melihat pemandangan yang mereka miliki. Bedanya, wa hisabuhum 'alaiha wa nahnu minha bura'a. Mereka dihisab, kita tidak. Itu bedanya. Mereka dihisab, kita tidak. Ya. Hati-hati yang punya duit banyak, yang punya banyak istana, yang punya banyak harta, ya siap-siap ya. Di antara perkataan Abu Darda, ya. Jadi Abu Darda, dia itu orang yang dia berkata, "Kuntu tajiran." Saya dulu pedagang. Qabla al-mab'ats, sebelum masuk Islam ya. Sebelum Nabi berdakwah dia pedagang duit banyak ya. Falamma aslamtu, ketika aku masuk Islam, jama'tu bainal ibadah wa tijarah. Maka aku gabungkan antara ibadah dengan perdagangan. Aku gabungkan dua-duanya. Ternyata aku tidak mampu. Abu Darda bilang, aku enggak mampu. Mau sukses dalam perdagangan, mau sukses dalam ibadah, aku enggak mampu. Fataraktul tijarah. Maka perdagangan mau saya tinggal, saya sibuk ibadah. Ini disampaikan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, perkataan Abu Darda. Kemudian Az-Zahabi mengomentari, inilah Abu Darda. Namun tidak semua orang seperti Abu Darda. Ada sahabat yang bisa menggabungkan antara ibadah dan perdagangan. Contohnya Abdurrahman bin Auf, contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Namun banyak yang tidak bisa menggabungkan keduanya. Kalau udah fokus dagang, ibadahnya terkatung-katung. Kalau fokus ibadah, perdagangan enggak bisa. Ya.
Tetapi tidak semuanya harus seperti Abu Darda. Ya. Maksud saya Abu Darda, dia termasuk orang tidak mampu untuk menggabungkan antara ibadah dengan perdagangannya. Tapi kata Adzabi ketika mengomentari, silakan sibuk dengan beribadah, tapi jangan lupakan hak-hak orang-orang yang harus kita tunaikan. Hak keluarga, hak anak istri, hak orang tua, tunaikan. Tapi ini jangan terlalu tenggelam dengan perdagangan sehingga ibadah kita lupakan. Taib, kemudian Abu Darda juga berkata, A'udzubillah min tafriqatil qalb. Aku berlindung dari hati yang tercerai-berai. Aku berlindung dari kalbu yang tercerai-berai. Maka ditanyakan kepada dia, "Wa ma tafriqatul qalb?" Ya Abu Darda, apa maksud Anda dengan kalbu yang tercerai-berai? Kata dia, an yaj'ali fi kulli wadin mal. Yaitu terlalu banyak proyek. Jadi punya sana ada investasi di sana, investasi di sana, investasi di sana, investasi di sana, investasi. Terus kapan ngajinya? Investasi di mana-mana. Ada investasi 20 investasi. Kalau kamu bos, tolong ada yang mikirin. Enggak, kamu yang mikir langsung, repot. Kalau kamu bos pintar, anak buahmu yang mikir, kamu tinggal terima duit. Oke. Tapi sebanyak orang tidak bisa demikian. Dia tidak percaya sama orang, dia mikirin sendiri. Akhirnya 20 investasi pikir hatinya kemana-mana. Enggak mungkin hatinya tidak tercerai-berai. Ini kata Abu Darda. Setiap sisi, setiap lembah ada duitku di situ. Saya sana investasi, harta juga banyak, ada di sana, ada di sana. Dipikirin, namanya kan harus diperhatikan, dirawat. Kalau ada yang ganggu, ya, ini hati tercerai-berai. Ya. Abu Darda punya fikih sendiri, dia tidak suka ibadahnya terganggu dengan perdagangannya. Dan sebagian orang kalau tidak berdagang nggak bisa ibadah. kalau nggak berdagang nggak bisa berdagang, ibadah harus punya duit. Terus anaknya harus kenyang, istrinya kenyang, baru dia bisa ibadah dengan tentram. Masing-masing orang tadi kata Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tapi intinya inilah Abu Darda. Dia ingin fokus beribadah, tidak ingin pikirannya kemana-mana mikirin duit. Dia enggak mau. Kemudian di antara perkataan Abu Darda, ya. Utlubul ilma, nuntutlah ilmu. Fa in ajistum fa ahibbu ahlahu. Kalau kalian tidak mampu menuntut ilmu, maka cintailah ahlul ilmu. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghidhuhum. Kalau kalian tidak bisa mencintai ahlul ilmu, maka jangan benci kepada mereka. Ini wasiat dia kepada orang-orang agar menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dapat pahala. Kalau enggak mampu, enggak paham-paham, sudah belajar enggak nyambung-nyambung, ya sudah mau dipaksa bagaimana? Belajar ini enggak nyambung, belajar bahasa Arab 10 tahun enggak bisa-bisa, ya sudah mau diapain? Ya, cintailah ahli ilmu, cintailah mereka. Jangan, kalau kalian tidak bisa mencintai mereka, jangan benci mereka. Karena namanya orang punya ilmu tidak ada yang maksum. Pasti punya kekurangan, ya. Para dai, para ulama saja punya kekurangan, mulai para dai, ya. Terkadang kata-katanya indah tapi ternyata prakteknya tidak, ya. Seperti itu, dan itu terjadi, ya. Terjadi, ya. Kemudian di antara perkataan Abu Darda, "Innila amurukum bil amri wa ma af'aluhu." Sungguh aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara dan aku tidak mengerjakannya. Walakin la'alla Allah ya'juruni fihi. Tapi aku berharap semoga Allah memberi aku pahala dari hal ini. Artinya Abu Darda menyampaikan, yang ideal adalah seorang menyeru perbuatan yang dia juga kerjakan. Kalau dia menyuruh amar ma'ruf, dia juga mengerjakan perbuatan tersebut. Itu yang ideal. Ya, dia suruh orang salat malam, dia juga salat malam. Dia suruh orang bersedekah, dia juga sedekah. Dia menyuruh orang tundukkan pandangan, dia juga tundukkan pandangan. Harusnya begitu idealnya. Tapi kata Abu Darda, tidak semua saya bisa begitu. Ya, Abu Darda termasuk sahabat yang harus menyampaikan ilmu. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat sibuk bagaimana menyampaikan ilmu. Ya. Karena ilmu Nabi berpangku kepada para sahabat. Para sahabat kerja. Terkadang mereka menyampaikan ilmu, sesuatu ilmu yang mungkin mereka belum kerjakan. Mereka tidak seperti Nabi SAW, tapi secara umum mereka kerjakan. Makanya kata Abu Darda, terkadang aku menyuruh kalian sungguh melakukan satu perbuatan, aku tidak mengerjakannya, tapi aku berharap dapat pahala karena menyuruh kalian untuk mengerjakannya. Ya. Maka para dai ketika mereka berdakwah dan mungkin mereka menyelisih perkataannya, tetap jadi berdakwah, harus dia berdakwah. Yang tidak bisa dikerjakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan dia pahala dari sisi yang lain. Tapi intinya ini perkataan Abu Darda, ya, bahwasanya dia tetap menyampaikan meskipun terkadang belum dia kerjakan. Kemudian di antara perkataan Abu Darda, dan ini cara bagaimana dalam bermuamalah dengan istri, ya. Kata Abu Darda, "Idza ghadibti faraddini." Wahai istriku, kalau kau marah, ya. Idza ghadibtu faraddini. Ya istriku, kalau aku marah, tenangkan kemarahanku, yaitu cari keridhaanku. Wa idza ghadibta raddaituki. Kalau kau
Kalau wa idza ghadibti raddaituki. Kalau kau yang marah istriku, aku akan berusaha menenangkanmu. Fa idza lam nakun hakadha ma asra ma naftari. Kalau kita tidak begini ya sudah kita bakalan cerai. Kau marah saya juga marah, saya marah kamu juga marah, selesai buyar rumah tangga. Ya. Artinya ini perkara yang warid yang sangat mungkin terjadi dalam rumah tangga. Maka kita lihat kondisi, kalau istri kita lagi marah kita yang berusaha mencari keridhaannya. Kalau kita lagi marah istri yang seperti itu. Tapi kalau dia marah kita marah, selesai. Ya. Selesai. Ya. Selesai maksudnya apa ya? Kawin lagi selesai. Buyar. Rumah tangga berkelahi terus bagaimana ya? Suatu hari Abu Darda melewati ada orang melakukan dosa, entah mungkin dia minum khamr atau apa ya. Fakanu yasubbunah, ada orang sekelilingnya maki-maki dia, ente kurang ajar ente dimaki-maki. Maka Abu Darda berhentikan mereka. Abu Darda tegur mereka, ini orang lagi maksiat, dimaki-maki sama kawannya. Kata Abu Darda, "Ara'aitum law wajadtumuhu fi qalib?" Bagaimana kalau kalian dapati dia dalam jurang ya, dalam sumur kemudian dia mau jatuh? Alam takunu mustakhrijih, bukankah kalian akan menyelamatkan dia? Qalu bala, tentu. Fala tasubbu akhakum. Kalau gitu jangan kalian mencaci maki teman kalian. Teman kalian sedang dalam kebinasaan, sedang bermaksiat, bukan saja caci maki, ditolong. Wahmadullaha azza wa jalla ala afakum, alladhi afakum, dan pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian tidak melakukan maksiat tersebut. Mereka bertanya, afala tubghiduhu? Ya Abu Darda, kau tidak benci sama orang yang melakukan maksiat? Qala innama ubghidhu amalahu, aku benci dengan perbuatannya, orangnya saudara kita. Ya. Fa idza taraka fa huwa akhi, kalau dia meninggalkan dia saudaraku, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya. Taib inilah wasiat-wasiat atau kata-kata hikmah dari Abu Darda ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perkataannya ya. Dan Abu Darda mungkin setelah ditegur oleh Salman Al-Farisi, sikap dia yang kurang perhatian sama istrinya ya, akhirnya dia mungkin berubah ya. Kemudian Ummu Darda Al-Kubra yang bernama Khairah bintu Abi Hadrat meninggal dunia sebelum Abu Darda. Kemudian Abu Darda tinggal bersama Ummu Darda yang sugra, yaitu yang muda ya, yang bernama Hujaimah ya. Hujaimah Al-Himyariyah Dimashqiyah ya. Dari Syam ya. Disebutkan bahwasanya Ummu Darda begitu sayang kepada Abu Darda. Ketika Abu Darda akan meninggal dunia, maka Ummu Darda berkata, "Innaka khatabtani ila abawayya fid dunya fa ankahuka." Dia bilang pada suaminya yang meninggal dunia, "Wahai suamiku Abu Darda, kau dulu mengkhitbahku kepada kedua orang tuaku. Lalu kedua orang tuaku menikahkan engkau denganku. Wa ana akhtubuka ila nafsika fil akhirah. Sekarang saya berkhidbah kepada engkau ingin menjadi istrimu di akhirat." Kata Ummu Darda, "Saya sekarang melamarmu wahai Abu Darda. Aku ingin menjadi istrimu di akhirat." Maka apa kata Abu Darda? Kalau begitu, fala tankihin ba'di, jangan kau nikah lagi setelahku. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Ummu Darda. Disebut dalam riwayat, khataba Muawiyah bin Abi Sufyan Ummu Darda. Ketika Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda terkenal cantik. Maka datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah? Orang hebat. Orang hebat ya. Dia pun melamar Ummu Darda. Ya, Muawiyah di zaman tersebut menguasai Syam, gubernur Syam. Ketika Abu Darda meninggal tahun 32 Hijriah, siapa gubernur Syam? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Darda ya orang ulama, meninggal dunia selesai. Datang sahabat mulia, ya, tidak semulia Abu Darda, tapi dialah Muawiyah. Orang kaya raya, gubernur negeri Syam. Yang Ummu Darda tinggal siapa yang tidak bangga dilamar oleh gubernur ya, gubernur kita tinggal misalnya di satu tempat, suami kita meninggal terus gubernurnya yang ngelamar. Bukan sembarang orang, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia lamar Ummu Darda. Maka fa'abat, Ummu Darda tidak mau dinikahi sama Muawiyah ya. Ummu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Ya. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau menggantikan Abu Darda dengan engkau wahai Muawiyah. Aku tidak menggantikan engkau dengan Abu Darda wahai Muawiyah. Kalau tidak salah Muawiyah menasihati kalau begitu banyaklah berpuasa ya.
Dan ini beberapa sahabiat seperti itu. Tidak menikah lagi karena saking sayang kepada suaminya. Di antaranya adalah Ummu Darda, tidak mau menikah lagi karena ingin bersama dengan Abu Darda. Di antaranya istrinya Hudzaifah, juga demikian ya. Hudzaifah berkata kepada istrinya ya, "In syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di." Kalau kau ingin menjadi istriku di surga, maka janganlah kau menikah setelah aku meninggal dunia. Fa inna al-mar'ata fil jannati li akhir azwajiha fid dunya. Sungguhnya wanita bagi suaminya yang terakhir di dunia. Di antaranya juga Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar suaminya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam orangnya keras kepada Asma. Bahkan Asma pernah mengadu kepada ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar suruh sabar ya. Tapi dia sangat cinta kepada Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, dia tidak mau menikah lagi. Ya, kenapa? Ingin bersama Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Demikian juga contohnya istrinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika meninggal dunia di hadapan istrinya, ya, dibunuh di hadapan istrinya. Istrinya sangat sayang kepada Utsman. Istrinya sangat muda. Sebagaimana kita kisahkan tentang Utsman. Ketika dia meninggal, Muawiyah melamar, dia pun tidak mau karena sayang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sebagian istri sahabat seperti itu. Ya, karena sangat sayangnya kepada suami. Di sebagian lain ada yang punya sisi lain, banyak sahabiat juga ketika suaminya meninggal dia nikah lagi ya. Menikah lagi, dia sayang sama suami tapi dia ingin jalani kehidupan berumah tangga. Contohnya Asma binti Umais. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib orang yang sangat hebat, ahlul bait. Kemudian meninggal pada Ghazwah Mu'tah, tangannya terpotong sehingga Nabi mengabarkan bahwasanya Ja'far masuk surga, terbang di surga. Disebut Ja'far At-Tayyar karena terbang, tangan yang terpotong digantikan dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Ja'far meninggal, Asma binti Umais dilamar oleh Abu Bakar dan dia menikah dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah nabinya, para nabi adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Asma menikah lagi sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia ada sebagian sahabiat seperti itu. Suaminya meninggal, dia menikah lagi dengan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, pada jamaah Masjid Abu Darda Pekanbaru dan juga Radio Hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.